Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Izin acara ini akan saya buka. Tadi saya sudah absen sebelumnya untuk beberapa chapter, namun masih ada yang belum join. Silakan dicolek teman-temannya ya, Bapak Ibu, untuk segera join. Ya, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat dan juga pegawai KPPN Bekasi, yang hari ini Kepala KPPN Bekasi berhalangan hadir. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan, para pengelola keuangan khususnya pada para pejabat perencana PPK dan juga operator pembayaran serta rekan-rekan KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini hari Senin tanggal 6 Oktober 2024. 6 tanggal 7 sih? 6 ya. Kita dapat berkumpul kembali. Mohon maaf ini saya typo ya nanti. Harusnya tanggal 7. Ya, tanggal 7 Oktober 2024 kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan BIMTEK penyampaian proyeksi pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2024. Terbaik tetap selalu ada sini. Suaranya ada yang bocor ya. Baik, eh, jadi kegiatan hari ini eh, perlu diikutkan oleh seluruh pegawai, mohon maaf, seluruh para pengelola keuangan karena pada proyeksi akhir tahun ini Satuan Kerja wajib menyampaikan proyeksi pada akhir tahun yaitu pada bulan Oktober, November, dan juga Desember. Baik, untuk materi apa mau dokumentasi dulu, Mas Daru? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera dan juga eh, menyesuaikan virtual background yang telah disediakan. Ini kayaknya virtual backgroundnya mesti diganti nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, harusnya tanggal 7 Oktober. Ya, silakan dibantu Mas Dadu untuk dokumentasinya. Ya, 3, 2, 1. Layar berikutnya 1, 2, 3. Terakhir masih ada satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Daru. Ya, ini karena konsepnya BIMTEK ya Bapak Ibu, jadi ini langsung saja untuk materi sekaligus praktek ya untuk disaktinya ya. Kepada Mas Daru Mukhtarom, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Mungkin pagi hari ini rasanya sangat Senin-Senin kok diundang KPPN gitu ya. Eh, ya kami sebelumnya mohon maaf juga Bapak Ibu untuk mengundang Bapak Ibu di hari Senin ini ya. Karena di di awal pekan ini memang kita ada deadline yaitu dalam rangka pengisian proyeksi untuk eh, akhir tahun nanti yaitu bulan Oktober, November, Desember. Sebetulnya bagi Bapak Ibu operator-operator yang sudah lama atau kawakan gitu ya, yang hari-hari pegangnya, yang tahun lalu pegangnya Sakti itu juga tidak ada masalah. Saya yakin nanti tidak akan menemui kendala. Hanya saja kendala yang akan dihadapi biasanya berapa yang akan dituangkan, yang akan masuk nilai. Kalau caranya saya yakin nggak akan ada masalah. Eh, Bapak Ibu sekalian untuk proyeksi belanja, jadi yang harus di input nantinya adalah proyeksi belanja pada aplikasi Sakti yaitu dari belanja pegawai 51, 52, 53. Kalau belanja pegawai berarti Oktober ya berarti gaji Oktober, tukinnya dan juga uang makan lembur bulan September. Kemudian nanti pas
bulan November demikian juga. Pas bulan Desember tambahin lagi untuk uang makan dan lembur bulan Desember. Jadi didobel. Jadi selain apa namanya selain gaji apa uang makan lembur November juga uang makan dan lembur bulan Desember jika mau dibayarkan di bulan Desember. Nah, untuk 52 ya tentu saja dan belanja-belanja belanja barang, belanja modal yang lainnya itu ya tentu saja Bapak Ibu harus apa namanya diperhatikan sesuai dengan proyeksi halaman 3 DIPA juga. Jadi ini ya semestinya ini capture dari belanja yang halaman 3 yang ada di DIPA, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin langkah-langkahnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu sambil menyimak, sambil mempraktekkan ya. Sambil mempraktekkan, jadi targetnya hari ini kita semua sudah ngisi, yaitu 5 hari kerja, dan nanti akan diperbarui, bisa diperbarui gitu ya. Bisa diperbarui pada 10 hari ke-10 gitu ya, pemutakhiran. Jadi ada dua, bentar ya, kita tes share screen aja, share screen. Nah, Ya, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan penulisan pada tanggal pada virtual background. Silakan Bapak Ibu untuk mengganti virtual background yang ada di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu semua. nanti kita foto bareng ya Bapak Ibu ya. Fotonya diulang ya fotonya. Emang nih Bu Yuhas suka ngerjain ya. Mohon maaf. Oke, silakan Bapak Ibu sambil diganti ya. Kita change 2 menit dulu sebentar.
Oke, Bapak Ibu udah pada ganti ya. Kita lanjut lagi. Jadi tahapannya tentu saja kita nanti pakai aplikasi Sakti. eh ini Oktober, yaitu 5 hari kerja terakhirnya hari ini. Maka dari itu kami mohon maaf sekali kalau mengundang Bapak Ibu di hari Senin itu ya. Jadi memang nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi, kemudian nanti akan kita pantau secara berkala. Yang jelas pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisi untuk semua jenis belanja gitu ya. Untuk semua jenis belanja dan nanti bisa diperbarui di hari kerja di hari kerja ke-8 dan hari kerja ke-10 gitu ya. Jadi hari Kamis dan hari Senin. Tapi pastikan hari ini semua Bapak Ibu sudah melakukan pengisian. Nah, pengisiannya cukup mudah Bapak Ibu sekalian tinggal membuka aplikasi Sakti yaitu levelnya cukup operator. Maka dari itu operator pembayaran ya. Jadi operator pembayaran yang memiliki menu modul pembayaran di sini, kemudian RUH, kemudian mencatat apa namanya proyeksi belanja bulanan. Nah, adapun untuk apa namanya PPK dan lainnya, misalnya bagian perencanaan sengaja kami undang juga supaya Pak. Jadi angkanya itu nanti berdasarkan dari hitung-hitungan perencana dan PPK. Jadi operator pembayaran itu tinggal melakukan inputan aja, ya. Tinggal melakukan input, kemudian inputannya yaitu inputan di bulan Oktober, November, Desember. Ya, semisal ini belanja 51 Oktober ubah ini 200 juta, salah, 80 juta. Ini 80 juta, ini 80 juta. Nah, ini supaya bisa kesimpan. Nanti ketika isi ini kita pilihnya data belanja 51. Jadi 51, 52-nya juga kita isi juga di sini. Nah, kalau sudah berarti nanti tinggal kita simpan. Nah, tuh Bapak Ibu, pengerjaannya tidak sampai 5 menit saja. Ya, jadi silakan dilakukan, diisi untuk bulan Oktober, November, Desember. Ya, inputnya nggak nyampe 5 menit, yang nyampe 5 menit itu adalah ngitungnya berapa yang mau masuk ke angka ke bulan-bulan ini. Yang pastikan yang diinput adalah untuk semua bulan dulu ya. Jadi untuk belanja 51 dan juga 52 tuh masing-masing berapa baru nanti terakhir dilakukan penyimpanan. Jadi jangan satu ubah, kalau diubah terus langsung simpan nggak bisa. Jadi kalau sepanjang semua jenis belanjanya itu belum diisi, maka dia tidak akan bisa dilakukan penyimpanan. Ya, eh kira-kira seperti itu Bapak Ibu cukup mudah dan simpel. Jadi langkahnya juknis ini juga kita akan berikan nanti ya. Ini kita sampaikan juga melalui chat room aja biar cepet ya.
Jadi nggak usah bermateri-materi lagi. Nanti ini saya tinggal insert file, silakan habis ini. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka di chat roomnya. Eh, itu untuk jenis proyeksinya dan setelah ini silakan dilakukan penginputan dan kami akan memantau secara berkala mulai jam 12 siang nanti ya. Jadi setelah acara ini akan input dan nanti akan kami pantau datanya mulai jam 12 siang nanti. Karena dari kami juga akan bisa melihat berapa-berapa yang Bapak Ibu inputkan. Adapun yang Bapak Ibu inputkan nilainya itu terserah dari perhitungan masing-masing satuan kerja. Tapi diupayakan semua nilai itu masuk ke dalam perencanaannya. Sehingga dana yang dialokasikan Bendahara Umum Negara untuk membiayai pekerjaannya Bapak Ibu itu nantinya tidak sia-sia. Dalam artian ketika uangnya itu di apa namanya sudah ada ya berarti tolong digunakan. Tapi kalau nggak ada ya jangan misalnya jangan tahu-tahu nanti minta SPM dengan nilai yang besar atau fantastis kira-kira seperti itu. Cukup singkat Bapak Ibu BIMTEK kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan materi-materi yang mudah bisa langsung dicerna, langsung dikerjakan, dan bisa langsung ada hasilnya. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, terima kasih Mas Daru. Jadi singkat, padat, minta tolong diisi gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, Bapak Ibu kan pasti punya kewajiban untuk pemutakhiran revisi halaman 3 DIPA triwulan 4 2024. Ya, untuk revisi pemutakhiran halaman 3 itu batas waktunya tanggal minggu depan ya, 14 Oktober 2024. Nah, untuk pemutakhiran halaman 3 DIPA itu kan isinya itu kan gelondongan ya. Eh aku 51, 52, 53. eh Ya, pokoknya secara rinci ya. Maksudnya, sorry, kalau pemutaran halaman 3 DIPA itu secara rinci. Aku 51-nya, 52-nya, 53 tiap bulan. Nah, tapi untuk proyeksi pengeluaran pada akhir tahun ini, cukup globalnya ya, Mas Daru ya. Globalnya akun 51, 52, 53 per bulan. Jadi, mohon kesediaannya untuk mengisi hari ini. Tapi, kalau misalnya mau diupdate, masih bisa. Kan? Boleh. Minggu depan ya? Ya, untuk diupdate-nya itu masih bisa minggu depan. Hari Kamis minggu ini, ya. Jadi untuk hari ini cukup mengisikan proyeksi bulanan di bulan Oktober, November, dan Desember secara gelondongan. Baru proyeksinya aja. Tidak mesti akurat, tidak apa-apa karena nanti di hari Kamis kita bisa melakukan pemutakhiran kembali. Jadi, proyeksi pengeluaran yang di sini berbeda dengan bisa jadi berbeda dengan RPD halaman 3 DIPA, tapi harapannya sama itu ya Bapak Ibu. Kalau mau ada volunteer yang mau buka saktinya silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Iya, sepertinya sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Kan cukup mudah ya, tinggal dipraktekin aja ya. Eh, mungkin se apa namanya sesi setelah ini
kita nanti diskusi sedikit ya mengenai rencana apa namanya untuk penginputan pembuatan SPM PPP ya untuk satker yang kemarin mengikuti program PPP. Jadi nanti setelah ini aja tapi sesinya. Ini kita selesaikan, kita close sampai close dulu aja. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kira-kira kalau hari ini bisa diisi nggak Bapak Ibu? Karena kita monitoring, jadi nggak mesti akurat, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada proyeksi 51, 52, Sedang 53-nya di bulan. Nggak Bu mesti izin nanya Bu, akurat, nggak apa. Poinnya di situ, tapi Bapak Ibu silakan mengisikan di Sakti proyeksi per bulannya berapa gitu. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya nanti hari ini eh, apa ya? Kami juga bingung juga nih kita dapat suratnya hari Jumat. Juknisnya juga Jumat gitu. Dan Bapak Ibu harus mengisi termasuk KPPN sebagai satker pun mengisi hari ini proyeksinya gitu kan. Jadi minta tolong sekali Bapak Ibu untuk mengisi proyeksinya. Nanti siang dan sore kami akan monitoring satker-satker yang telah atau belum mengisikan proyeksi caput. Sepertinya ada yang mau bertanya, Mas Daru. Bapak Muhammad Ismail, dipersilahkan. izin Bu nanya Ya, dari mana Pak? Dari satker mana? dari BPS Kabupaten Bekasi Oh, perwakilannya Mas Bastian ya. Oke, silakan Pak. terkait pengisian ini Bu, Insya Allah hari ini kami ngisi. Nah, yang ingin ditanyakan itu, misalnya seminggu seminggu dari hari ini setelah ngisi untuk Oktober, ternyata RPD-nya itu tidak sesuai dengan realisasi. Apakah bisa diupdate di minggu depannya juga atau harus nunggu bulan berikutnya begitu Bu? Sementara itu. Baik. Iya, Pak. Oke, langsung saya jawab Oh ya. maaf maaf. Selain ini boleh nanya yang lain nggak Pak? Iya, ya gimana, Pak? Boleh Pak. Iya, boleh, Pak. Boleh ya. Itu Pak, kemarin kan isi capaian output agak agak lambat dari biasanya. Nah, setelah isi itu ternyata ada satu kegiatan yang baru begitu di satker kami itu e-commerce. Nah, saya kemarin agak agak terlambat itu Pak. Ya alhamdulillah bisa sih. Maksudnya saya juga ngutang-ngatik ini solusi pastinya yang mana ya. Maksudnya ketika mau ngirim dia kan ada warning Pak itu belum di apa gitu. Belum di apa sama PPK atau apa saya juga minta bantu teman Pak, saya ikut panduan aja gitu nggak nyimak gini solusinya sebenarnya yang mana gitu, akhirnya jadi udah kirim gitu, maksudnya biar biar lebih ingat lagi saya. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, iya, Pak. Oke, baik, Pak Ismail. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, kalau nanti ternyata deviasinya meleset ya, Pak ya. Jadi sebetulnya sedikit berbeda ya Bapak Ibu antara RPD yang ada di DIPA sama proyeksi belanja yang ada di sini dia. Ya sebenarnya ini apa filosofinya sama, tapi kalau yang ada di Sakti yang kita kerjakan yang kita butuh instan ini adalah ini sebagai data yang cepat, istilahnya Bendahara Umum Negara selaku apa namanya treasurernya, istilahnya yang akan membayarkan dananya Bapak Ibu itu istilahnya sedang mencari data untuk berapa yang akan dibutuhkan di bulan Oktober
berapa yang dibutuhkan bulan November, berapa yang dibutuhkan bulan Desember. Tapi ini secara data kasarnya gitu ya. Nah, ini mencakup semua jenis belanja. Jadi nggak cuma belanja pegawai, barang, modal, termasuk belanja bansos, belanja dana transfer itu juga. Yang tidak itu akun pajak tuh ya, akun PPN itu nggak masuk gitu ya. PPN, PPH tuh jadi nggak usah dihitung. Saya belanjanya nanti 300 juta, proyeksi pajaknya berapa itu nggak perlu masuk jadi hitungan. Jadi yang masuk perlu jadi hitungan adalah yang semua belanja kode 5, 51, 52, 53, 57 dan akun 6. Jadi akun 61 sekian sekian, 62 sekian sekian gitu ya untuk Satker penyalur dana transfer umum khusus dan dana desa. Kira-kira seperti itu. Nah, adapun nilainya tadi yang dikatakan oleh Bu Yuha, angkanya ya nggak apa-apa, yang penting terisi. Tapi setidaknya itu angka kasarnya aja. Gitu. Tapi ya jangan isinya ngawur-ngawur banget. Setidaknya nanti bisa diupdate ya. Kan Bapak Ibu masih ada kesempatan waktu untuk mengupdate di hari Kamis dan juga hari Senin depan. Dari ke-8 dan hari ke-10. Nah, tapi yang kami minta hari ini adalah datanya itu bisa terisi terlebih dahulu. Nah, adapun nanti di hari Kamis dan hari Senin depan, itu Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran atau setidaknya angkanya bisa di eh, mendekati atau bisa sama dengan apa yang Bapak Ibu usulkan untuk revisi pemutakhiran halaman 3 di PA. Kira-kira seperti itu. Gitu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Ismail ya. Jadi kalau mau deviasi ya nggak masalah sih Pak. Tapi ya kalau deviasi itu kan artinya nilai kinerjanya satuan kerja juga akan berdampak karena di sisi lain kan Bapak Ibu merencanakan tapi tidak jadi merealisasikan atau merealisasikan tanpa perencanaan. Kira-kira seperti itu. eh itu untuk Pak Ismail pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini korelasinya biasanya terkait capaian output yang ada target baru atau habis ada revisi gitu ya. Yang pertama-tama biasanya Bapak Ibu harus menyesuaikan targetnya yang ada di DIPA, sesuai. Kemudian nanti dikirim dulu di Saktinya isi target untuk bulan yang mulai dari apa yang direvisi. Misalkan targetnya mulai revisinya mulai September, berarti nanti isi targetnya September, Oktober, November, Desember atau sesuai target bulanannya. Kemudian yang berikutnya silakan diisi berapa capaiannya. Jadi misalkan ada tuh kemarin kayaknya satker yang sama juga dengan satkernya Pak Ismail juga setipe juga dari statistik kota. Kurang lebih sama outputnya seperti itu. Nah, yang penting capaiannya nih Bapak Ibu. Capaian itu kan diisi ada persentase, ada volume. Nah, kalau yang persentase itu dari self assessment yang dilakukan oleh PPK. Artinya ketika suatu kegiatan itu belum dilaksanakan apa, belum ada hasilnya tapi sudah ada pembahasan. Nah, istilahnya ya jangan pelit untuk melakukan perhitungan capaian dari sisi persentase. Karena apa? Di situ berpengaruh terhadap eh, ada atau tidak adanya progres untuk mencapai output tersebut. Jadi kan kalau volume kan paling satu ya antara sorry kok ini kelihatan kata antara 0 dan ke 1. Kemudian kalau capaian itu kan dari 0 sampai 100. Artinya Bapak Ibu yang menunjukkan upaya itu kan berarti artinya angka dari 0 sampai 100 ya. Jadi kalau mama ada diisi 5%, 10%, ya artinya di situ ada progresnya. Dibandingkan sama sekali 0%, udah nggak ada apa outputnya nggak kelihatan, masih masih satu, belum ada pergerakan, dibahas pun tidak, itu benar-benar nol. Artinya seperti itu. Maka dari itu kalau ada output baru ya pembahasan itu pun sudah merupakan suatu capaian gitu. Untuk berapa persennya ya terserah nanti Bapak Ibu PPK yang menentukan, gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Ismail gitu ya. Oke, Oke. Izin Pak, nambah dilanjut. lagi boleh Pak?
Oh ya, belum selesai. Silakan Pak. Ya Silakan. Pak, itu Pak yang saya ini tadi, kita kan kemarin itu di Agustus ke bawah belum ada kegiatan e-commerce. Nah, di September itu ada e-commerce begitu, 2902 kegiatan apa gitu, baru dah Pak gitu. Nah, kendalanya kemarin di capaian output itu tidak bisa diisikan capaian outputnya Pak, dia warning merah gitu. Nah, warningnya itu belum belum apa di KPA atau PPK atau belum terdaftar apa begitu. Nah, udah otak-atik Pak, nggak bisa. Akhirnya dibantu sama teman gitu. Nah, teman juga yang bantu ketawa-ketawa aja gitu sambil ya sudah gitu. Itu ilmu katanya lah ini teman juga gimana gitu. Itu Pak maksudnya. Terima kasih. Oh ya, baik Pak Ismail. Jadi memang itu tadi ketika ada revisian, jadi ketika Bapak Ibu terima revisi, kalau revisinya itu berpengaruh terhadap RO, jumlah RO, jumlah target, jumlah apa namanya ya, ya yang ada di DIPA-nya di RKKL-nya itu berubah, ada penambahan RO baru gitu ya, kegiatan baru. Nah, ini sudah dipastikan capaian outputnya akan mengalami perubahan, yaitu apa? Penambahan target. Misalkan ada RO baru gitu ya, revisinya bulan September. Nah, yang bisa diisi itu adalah target mulai revisi itu ada. Jadi semisal revisi yang bulan September, ya berarti ya mulai September, Oktober, November, Desember. Adapun Januari sampai Agustus, yaitu tidak akan bisa lagi mengubah targetnya karena dia sudah berjalan. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, pertama-tama ketika ada revisi, ini juga berlaku untuk semua ya. Ketika ada revisi yang bersifat adanya penambahan RO, istilahnya yang dari DJA lah, kemungkinan besar. Itu kalau ada nambah-nambah RO dan lain sebagainya, itu 7 hari kerja setelah revisi biasanya dibuka penyesuaian target. Artinya Bapak Ibu sekalian menyesuaikan targetnya diisi lagi untuk RO baru itu. Karena si RO baru itu, wah, ini apa ya? Karena si RO baru itu dia akan apa namanya membuka sendiri di saktinya target-target yang apa namanya yang ada di situ gitu ya. Selama 7 hari kerja itu secara otomatis. Jadi mohon diperhatikan. Jadi tahapannya mengisi target, kemudian dikirim lagi targetnya, baru isi capaiannya. Tapi berdasarkan data kami, semua satker itu sudah masuk, hanya saja nanti tinggal penilaiannya ya. Tinggal nilainya apakah dia sudah maksimal atau belum. Itu Bapak Ibu sendiri bisa lihat nanti ya. Nilai maksimal itu kalau isian capaiannya itu di atas targetnya. Misalkan targetnya bulan ini 15% gitu ya. Tercapainya 15,5%. Itu udah 100%. Tapi kalau capaiannya 10%, targetnya 10% tapi tercapai 9,9%, ya artinya di situ tidak tercapai 100%. Kira-kira seperti itu. Iya, Bapak Ibu, di grup Mitra Satker dan juga di kolom chat itu sudah ada contoh ya Bapak Ibu Satker yang telah mengisikan proyeksi bulanannya, kira-kira seperti itu. Nah, eh, pertanyaan berikutnya yang ada di chat room ya. Isinya per bulan sesuai dengan UP. Nah, ini bukan sesuai dengan UP ya, tapi sesuai dengan yang mau dibelanjakan. Kan Bapak Ibu belanjanya bisa pakai UP, bisa pakai LS ya. Berapa dana yang mau dikeluarkan. Itu kuncinya. Jadi tidak mesti semuanya dari UP. Ini untuk Bu Julaiha. Gitu ya. Iya, jadi kenapa saya minta tolong yang datang itu operator
staf perencanaan, PPK dan juga pembayaran karena eh, yang merencanakan ini kan PPK dan staf perencanaan ya, namun yang menginput melalui operator pembayaran. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu di internalnya. Nanti aja jawabnya. Di close dulu aja. Ah, di close nanti tapi jangan pada keluar levelnya. Jadi itu yang jawab BIMTEK. Udah isi survei ini aja, isi post testnya. Link post testnya dinyalain. Udah. Ya, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan mengisi post-test di link yang sama. Eh, Kami berikan waktu 2 menit dari sekarang. Adapun untuk informasi PPP setelah ini ya Bapak Ibu, kita close dulu baru nanti kita ngobrolkan soal transaksi pendampingan SPM PPP ini ya. Hah? Ada? Daru, Mas Daru. Ini mau mastiin. Berarti itu kalau untuk pengisian proyeksinya dimaksimalin sama sisa pagu yang ada gitu ya Mas ya? Maksudnya kayak contoh nih di anggaran kami 52 1,5 M lagi gitu kan. Nah, itu maksudnya perhitungan seluruhnya itu eh, ya habisin 1,5-nya itu untuk Oktober, November, Desembernya atau ya menyesuaikan proyeksi yang baru apa kebetulan saya kan buat rincian RPD kira-kira mau belanjain ini gitu kan. Apa disesuaikan dengan itu? Yang kebetulan kalau saya hitung belum 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 ya Angkanya belum belum habis dapat ya nih. Mas ya? Iya, angkanya belum Iya, dapat iya. gitu. Iya, intinya kalau yang tahap sekarang yang hari ini kami tunggu adalah datanya terinput ya. Input aja ya. Datanya Oke, terinput oke, ya. oke. Kalau nilainya berapa ya kami kembalikan lagi ke Satker. Yang penting terinput habis gitu ya. Terus ya, kan Oke. nanti dimaksimalkan aja. Oke, siap. Makasih ya, Mas ya. Hah? Ya kan iya pas sampai Desember. Hmm.
Ini pesertanya 100 orang yang isi 47. Ayo Bapak Ibu ya. Kami tunggu setidaknya yang belum isi ya. Ayo Bapak Ibu yang belum mengisi, kami tunggu. Oh, baru 48 yang isi. Ya oke Bapak Ibu, untuk sebagai bentuk rewardnya, yang menjawab paling tepat dan paling benar, ya, ini yang memiliki nomor handphone berakhiran 9586. Nah, siapakah itu? Nanti silahkan japri ke Bu Yuha. Satu lagi, uh, dia ngisi 2 kali, benar semua ya. Ih, keren banget ya peringkat 1 2-nya ngisi 2 kali loh udah. Oh enggak, iya, enggak nih. Ya, satu lagi nomornya adalah ini 0864 belakangnya. Ya, silahkan nanti diinformasikan ke Bu Yuha. Siapakah pemilik nomor yang beruntung tersebut pada hari ini? Mut, mut, Oh, proses. open mic. Oke, ya. Selamat kepada pemenang postes. Nanti bisa japri ke saya ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini telah disampaikan eh, petunjuk teknis terkait pengisian penyampaian proyeksi pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2024 melalui aplikasi Sakti, di mana kami tunggu pengisiannya sampai dengan sore hari ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf banget kalau nanti saya bakal mention di grup Mitra Satker untuk Satker yang belum menyampaikan sampai dengan jam 3 sore. Mohon kerjasamanya untuk pengisiannya. Tidak akurat, tidak apa-apa. Yang penting hari ini diisi dulu. Nanti kita bisa pemutahiran di lain waktu. Jadi, Alhamdulillah dari 75 satker yang join ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 satker yang belum join. Mudah-mudahan nanti saya Japri bisa ngisi juga. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Silakan Mas Daru kalau ada pengumuman terkait SPM.